Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Handika Karim Harmat dari 127 absen 1. Nah, ini saya akan mempresentasikan tentang bisnis lain yang disuruh oleh Putri Guru Ekonomi. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan dulu nama usaha saya itu apa. Nah, usaha saya itu namanya Dam Sport. Nah, kalian itu tahu nggak sih Dam Sport itu menjualin apa gitu? Maksudnya, kenapa harus namanya Dam Sport gitu? Nah, Dam Sport itu merupakan Dam itu namanya saya sendiri, sport itu ya olahraga dan lain-lain. Nah, usaha Dam Sport ini itu menjual aksesoris, perlengkapan futsal. Itu khusus futsal ya, bukan olahraga lain-lain. Ini khusus futsal. Itu di usahanya itu usaha Dam Sport namanya. Itu saya dapat imajinasi atau pikiran dari situ. Saya karena kepribadian saya yang suka futsal, olahraga yang seperti itu, sepak bola atau futsal. Nah, itu yang saya pikirkan. Jadi kayak kenapa nggak menjual alat-alat atau aksesoris futsal gitu atau sepak bola. Itu dia Dam Sport. Nah, kalian kalau ingin mau lebih lanjut, nih saya jelasin dulu ya. Saya jelasin tentang usaha Dam Sport itu, latar belakang, analisisnya di mana, dan nanti ada contoh-contohnya yang kalian ingin tahu. A few moments later. Oke. Yang pertama, latar belakang usaha saya. Berdirinya usaha saya ini adalah karena popularitas futsal yang tinggi merupakan olahraga yang sangat digemari semua banyak orang. Contoh seperti anak-anak, remaja, orang dewasa pun juga masih berkontribusi dalam olahraga futsal ini. Nah, justru itu latar belakang saya itu terutama tuh di komunitas masyarakat yang nggak asing lah, kayak futsal tuh olahraga sepak bola loh, seperti sepak bola. Nah, ibaratnya futsal itu adalah mini sepak bolanya, mini gitu kan. Kalau sepak bola yang luas, ini mininya. Nah, terus yang kedua, kebutuhan akan produk berkualitas dan terjangkau. Nah, banyak nih pemain-pemain futsal yang kesulitan menemukan produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Nah, dengan menawarkan barang berkualitas baik namun tetap kompetitif, kalian tuh dapat memenuhi kebutuhan pasar ini dan menciptakan loyalitas konsumen. Nah, itu dia latar belakang saya. Nah, karena di Dam Sport ini target hampir semua kalangan, dari anak-anak, remaja, orang dewasa, itu pun masih main lah, masih mensukai lah olahraga futsal atau sepak bola. Nah, tapi target pasar saya ini adalah cuma dua nih, anak-anak dan remaja. Kenapa demikian? Karena anak-anak itu dan remaja itu, anak-anak sekitar umur 7-14 tahun ya, itu masih membludak-bludaknya lah untuk olahraga yang populer seperti futsal atau sepak bola. Itu sangat membludak ya, apalagi kan sekarang kita lagi gemar-gemarnya timnas dan lain-lain, itu makin menaik bara-bara api-api menyalanya itu. Dan terus juga yang remaja juga sama, itu remaja sekitar umur 15-24 tahun tuh masih suka dengan olahraga seperti itu, karena ya selain populer juga udah, apalagi sekarang tuh kayak yang tadi saya bilang, timnas itu udah mulai mencolok, jadi kayak rasa bangga ingin kayak membayangkan bermain di timnas gitu. Jadi itu target pasar saya itu anak-anak sekitar umur 17-14 tahun sampai
remaja umur 17 tahun sampai 24 tahun. Nah, kalian mau tau gak sih visi dan misi usaha saya itu apa? Nah, visi dari usaha saya itu adalah menjadi solusi utama dalam menyediakan perlengkapan futsal yang inovatif, berkualitas, dan terjangkau untuk mendukung pertumbuhan olahraga futsal di Indonesia. Nah, itu visi saya. Nah, misi saya itu adalah pertama, menyediakan produk futsal yang lengkap dan berkualitas. Yang kedua, mendukung komunitas klub dan turnamen futsal lokal. Ketiga, memberikan layanan pelanggan yang cepat, ramah, dan profesional. Itu visi saya. Karena selain kita menjual produk yang berkualitas, kita harus juga ramah, cepat, dan profesional untuk agar tuh pelanggan tuh balik lagi gitu. Oh ini sopan, oh ini baik, oh ini profesional, ini gini dan lain-lain. Gitu sekitar. Nah, kalian kan tadi sih ngomong di awal kan, bakal ada contoh-contoh nih yang saya ya sedikit lah ya baru saya kasih contoh untuk kalian, produk apa sih yang saya jual gitu. Nah, bisnis yang saya tawarkan itu adalah berupa aksesoris ataupun peralatan futsal. Contoh, ada tapping, terus juga elbow, terus juga knee-pad. Nah, knee-pad. Ada juga deker, saya lupa di bawah, saya lupa. Terus juga ada deker. Oh ya, usaha saya ini selain menjual ini, saya juga menawarkan jasa desain baju atau futsal atau logo dari baju futsal. Itu jasa. Jadi kayak saya juga ingin menyediakan seperti itu, tapi nanti nunggu berkelanjutan. Ini cuma sekedar info doang. Jadi nanti saya akan mencoba di usaha Adam Sport ini akan ada nanti jasa bikin logo atau desain baju futsal dan lain-lain. Nanti tinggal tunggu info-info selanjutnya. Jadi lonceng kuning dulu. Usah jangan lonceng dulu. Biar gak ketinggalan. Nah, tujuan dan harapan usaha saya itu adalah tujuan saya menyediakan perlengkapan futsal yang berkualitas dengan harga terjangkau, mendukung perkembangan futsal olahraga melalui komunitas dan turnamen, membangun bisnis yang berkelanjutan dan terpercaya. Wow. Harapan saya dan usaha saya ini adalah bisnis Dam Sport ini diterima luas oleh masyarakat atau konsumen yang ada gitu, karena emang gak gampang karena ini bisnis baru, tetapi saya yakin dengan berjalannya bisnis ini semuanya akan menerima luas bisnis Dam Sport ini. Terus yang kedua menjadi bukan merek ya, ini menjadi suatu usaha yang terpercaya dalam menyediakan perlengkapan futsal. Jadi kayak orang tuh harus kita tuh harus agar produk kita ramai dibeli atau usaha kita ramai dibeli, itu harus ada kepercayaan satu sama lain. Jadi kalau konsumen percaya sama kita, otomatis konsumen akan balik lagi dan akan membeli lagi. Jadi konsumen puas, kita pun juga puas gitu. Dan yang ketiga, mendorong minat olahraga futsal di berbagai kalangan. Nah, kelebihan dari usaha Dam Sport ini itu adalah selain menyediakan alat atau aksesoris olahraga futsal yang berkualitas,
yang ini tidak usah dilakukan lagi lah, intinya itu berkualitas dah. Habis itu kita tuh juga memberikan layanan konsultasi untuk membantu memilih perlengkapan terbaik. Kita itu kayak, jadi bukan hanya nih saya menjual itu, tapi saya bisa menerima konsultasi. Misal konsumen nanya, bang, yang bagus tuh yang mana gitu, ya itu saya akan konsultasi. Oh ini bagus, ini mereknya ini gini. Itu saya selain saya menjual sih, kalian juga bisa untuk melayani. Saya juga melayani konsultasi untuk bantu memilih perlengkapan pulsa yang terbaik gitu. A few moments later. Nah, strategi pemasaran saya itu adalah menghubungkan media sosial seperti TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Sebenarnya saya cuma tertuju pada satu media sosial, yaitu Facebook, karena yang saya tahu selama ini, selain TikTok atau Facebook, Instagram, Facebook tuh termasuk hal banyak komunitas-komunitas yang seperti futsal, olahraga lain tuh menjual di situ, di Facebook itu banyak sekali. Apalagi pas banget cocok dengan usaha saya. Saya itu yaitu menjual alat perlengkapan atau aksesoris futsal ataupun sepak bola. Nah, kebetulan juga di usaha saya ini menjual kayak seperti dua macam sebenarnya. Yang pertama itu, yang satu itu adalah barang masih baru, yang kedua itu second. Jadi di Facebook itu adalah tempat di mana saya akan menjual barang-barang second tersebut. Sedangkan kalau yang asli mungkin kita akan buka di Instagram ataupun TikTok. Karena biasanya tuh di Facebook tuh orang-orang tuh kalau biasa, maaf banget, kalangan atau yang belum bisa beli baru atau gimana, itu biasanya tuh di Facebook tuh banyak yang mencari barang-barang second seperti sepatu, ini knipet pun juga ada, knipet, dan ada juga apalagi ya, knipet, tas futsal itu sebenarnya banyak nyari, karena mungkin punya duit segini, lagi pengen banget nih, butuh banget dibuat besok, oke, COD-an atau gimana. Itu yang kami jual di Facebook itu. Di Facebook itu adalah yang khusus yang second, yang masih baru itu adalah di Facebook. Insya Allah di Facebook, insya Allah di Instagram ataupun di TikTok. Jadi kayak ya, jadi tapi jangan risau, walaupun second ini kita harga nggak matokin harga sekarang, tapi kita dengan harga negosiasi. Jadi kayak yang tadi saya bilang, harga berkualitas harus ada punya harga yang bagus gitu. Jadi kayak kita atau saya sama konsumen harus sama-sama yakin, harus sama-sama deal dengan tentang harga tersebut. Tapi kalau yang baru itu nggak bisa negosiasi, sudah ada harga tersebut, jadi segitu. Jadi nggak bisa paling cuma kita memberikan diskon yang sangat istimewa untuk kalian. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, karena sedikit info. Maaf ya tadi agak kepotong. Nah, ini cuma sedikit info saja. Ingin yang penasaran, kira-kira sih berapa sih harganya? Oke. Ini cuma sekilas saja saya kasih tahu ya. Taping itu segini itu sekitar 10.000 ke atas lah. Murah kan? Murah banget, karena kita bisa diskonin. Taping ini bisa sampai 8.000 dan lain-lain, 9.000 kita bisa diskonin itu, ataupun 10.000. Misalkan ada harga taping yang 15.000, kita bisa diskonin dengan harga 10.000, 12.000, dan pokoknya nanti itu bakal ada diskon yang mudah. Nah, apalagi ini, kalau ini harga aslinya itu, harga yang barunya itu loh, bisa sampai 200.000 lebih. Nah, terserah kalian ingin mau yang second atau yang
baru. Yang second kita bisa nego sampai turun sejauh mungkin, itu bisa nego banget karena kita sangat terbuka, sama-sama enak, sama-sama yakin gitu. Tapi kalau harga barunya ya paling 200 ke atasan, dan itu kita bisa nego cuma ya paling kalau kita pre-order banyak, kalau yang minatnya banyak, kemudian kita bisa diskonin sangat spesial untuk kayak knee pad, elbow, lagi typing, deker, itu kita bisa diskonin sangat spesial. Oke, cukup mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan apapun tentang bisnis plan saya ini, tentang usaha saya dan sport ini. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.